Halo semuanya, bertemu kembali lagi dengan Akmal, biasa dikenal Sukemal. Dalam kali ini saya akan membahas tentang sarana dan prasarana cabang olahraga atletik nomor 10.000 meter. Tetapi pembawaan kali ini saya sedikit formal karena ini adalah tugas kuliah. Nanti kalau nggak formal, nilai saya dikurangin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Check it out. Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang apa sih cabang olahraga atletik itu, terutama di nomor lari 10.000 meter, karena nomor ini nggak banyak yang tahu sih, nggak banyak yang tahu. Banyak yang tahu, tetapi biasanya dikesampingkan karena atletik 10.000 meter ini memakan waktu yang lama. Rekor dunia waktu itu kalau nggak salah sekitar 26 menitan. Bayangkan kalau kalian di situ terus lihat pertandingan selama 26 menit, lihat orang lari doang, bosen nggak? Nah itu kenapa kok nomor 10.000 meter ini tidak terlalu diperhatikan seperti sprinter. Maksud saya tidak perlu diperhatikan, maksud saya tidak diperhatikan oleh ya netizen yang biasa yang bukan fans sama atletik gitu. Dan di sini saya akan membuka contoh video dari cabang olahraga atletik nomor lari 10.000 meter. Ini saya ambil dari YouTube dan saya cepatkan langsung karena nanti kalau dari awal saya nggak selesai dong ngevlognya. Nah ini saya dilihat orangnya kurus-kurus karena kerjaannya lari mulu. Nah seperti ini sebenarnya sama dengan nomor 400 meter, sama dengan nomor 800, 10.000. Bedanya cuma di angkanya saja. Jadi ini angkanya sampai 10.000 meter. Makanya kenapa orang sampai bosen lihat. Karena lari mulu. Larinya gitu-gitu aja, monoton. Oke, saya rasa cukup. Saya akan langsung presentasi tentang sarana dan prasarana cabang olahraga atletik. Jadi kita langsung masuk ke PPT dulu ya. Nah, ini adalah materinya, sarana dan prasarana cabang olahraga atletik nomor lari 10.000 meter. Nama saya Muhammad Fadlur Rahman Akmal dari kelas 2018B, nomor NIM 013, angkatan 2018. Oke, next. Ini yang akan saya bahas. Nomor 1, apa itu atletik? Nomor 2, induk organisasi atletik. Nomor 3, karakteristik lari 10.000 meter. Nomor 4, sarana dan prasarana. Nomor 5, konstruksi lapangan. Next. Oke, atletik berasal dari kata Yunani yaitu athlon atau athlon yang berarti pertandingan atau perjuangan. Bisa jadi ada yang berarti kompetisi, juga bisa. Nah, olahraga atletik ini merupakan induk dari seluruh cabang olahraga manapun karena di sini ada lari, ada lempar, ada lompat, ada jalan dan sebagainya. Dan olahraga atletik ini dipopulerkan oleh bangsa Yunani kira-kira abad ke-6 Masehi. Sebelum Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi. Ini adalah tabel dan nomor-nomor perlombaan atletik. Bisa dilihat nomor 1 adalah jalan cepat, wanita sekian jaraknya, pria sekian jaraknya. Nah, ini di lari. Kita ada di lari. Dan lari 10.000 meter ini merupakan lari yang jaraknya paling jauh di antara masing-masing cabang olahraga atletik. Terus ini ada lempar, ada lompat, ada pancalomba, ada saptalomba dan ada dasalomba. Nah, kali ini saya akan fokus kepada lari 10.000 meter. Sebelumnya kenapa kok 10.000 meter kan 10 km? Karena lintasan di atletik itu sudah diukur dan memang sudah presisi. Dalam arti jika itu 10.000 meter, ya 10.000 meter. Berbeda dengan 10 kilo yang itu biasanya digunakan yang maraton-maraton pendek ya, 10 km. Karena mereka lintasannya di jalan dan di jalan itu nggak akurat, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, makanya kenapa kok dibilang 10 km. Seperti itu perbedaannya. Oke. Induk organisasi. Nah, induk organisasi atletik di internasional dan di nasional. Yang pertama ada internasional yaitu IAAF. Merupakan organisasi internasional pada cabang olahraga atletik yang beranggotakan 212 negara, dibentuk pada tahun
1912 di Swedia. Ini sebenarnya saya belum tahu pastinya dibentuk pada tahun berapa karena sebelumnya ada banyak seperti konferensi dan ketika saya lihat di Wikipedia itu kan semua orang bisa mengganti. Jadi sumbernya masih belum pribadi saya masih belum percaya. Jadi sekitar tahun sekian ini berdasarkan sumber Wikipedia. Inilah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang dibentuk pada tahun 1950 di Semarang. Lebih tepatnya di Jawa Timur sih. Dan organisasi atletik ini sebenarnya sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Karena waktu dulu sekolah, waktu zaman penjajahan Belanda itu ada mata pelajaran yang namanya atletik. Dan waktu itu Belanda juga sudah membuat organisasi atletik sendiri, organisasi atletik Belanda. Saya lupa namanya. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik cabang olahraga atletik nomor lari 10.000 meter. Tapi ini gambarnya Usain Bolt. Dia nomor 100 meter sebenarnya. Oke, next. Nah, dari sistem energi ini sudah berbeda. Di sini lebih dominan menggunakan aerobic system karena olahraga ini jangka waktunya lama. Itu tadi bisa jadi setengah jam. Nah, untuk yang short term ini digunakan untuk olahraga yang untuk yang short term ini digunakan oleh nomor lari seperti 100 meter, 200 meter karena waktunya singkat sekitar 10 sampai 15 detik. Nah, itu yang digunakan adalah anaerobic system. Nah, ini ada immediate dan 10.000 meter ini masuk di long term aerobic system. Nah, jadi itu bedanya. Oke, kita pindah world record dan di sini ada woman dan men. Bisa kita lihat yang men ini ada namanya Kenenisa Bekele. Kelahiran 1982, nasionalnya kebangsaannya Utopia dan dan waktu yang ditempuh adalah 26 menit 17,53 detik. Ini rekor dunia dan pertandingannya 26 menit. Bisa dibayangkan bagaimana lamanya ya. Oke, untuk yang lain bisa dilihat sendiri. Ini adalah tabel dari rekor-rekor dunia urutan 1 sampai urutan 10. Women and men. Atletik nomor pertandingan lari 10.000 meter yang akan saya bahas. Lanjut. Nah, ini adalah standar perlengkapannya. Olahraga ini tidak seribet dengan olahraga hoki, olahraga rugby. Rugby juga simpel sih. Olahraga football Amerika, olahraga basket. Karena dalam olahraga ini perlengkapannya cukup ini saja, bib tag, ada kaos atau singlet, ada celana pendek, ada kaos kaki sama sepatu spikes, sepatu yang khusus untuk cabang olahraga atletik yang di sintetik lintasan. Ini adalah bib tag. Kegunaannya apa sih? Kegunaan ini sebenarnya untuk identitas. Jadi kalau di basket, di sepak bola ada nomor punggung sama nama. Kalau di atletik adanya bib tag. Jadi di sini saya ambil dari ini yang maraton di jalan sih. Tapi nggak jauh beda kok yang olimpiade. Jadi ada nama, ada nomor sama ada nama, nomor pertandingan sama eventnya biasanya apa gitu, olimpiade atau apa. Oke, saya rasa cukup paham. Kita lanjut ke seragam atasan dan bawaan. Seragam atau pakaian dalam olahraga atletik ini lebih mengutamakan keleluasaan gerak. Jadi kenapa kok kita lihat di cabang olahraga atletik nggak ada yang pakai celana, nggak ada yang pakai baju lengan panjang, karena memang lebih mengutamakan keleluasaan gerak. Pakai celana yang pendek banget, hampir ngalah-ngalahin hot pants gitu ya. Karena memang itu tujuannya untuk keleluasaan gerak. Oke, kita lanjut. Ada kaos kaki. Kaos kaki ini saya bukan beropini sih, karena memang banyak mereka dari cabang olahraga atletik yang memakai kaos kaki pendek atau malah yang nggak kelihatan itu kaos kaki yang pendek banget. Saya nggak pernah lihat yang pakai kaos kaki panjang kecuali kalau ada di maraton jalan ya. Kalau di maraton jalan itu sedikit fashion man gitu. Kalau di atletik olimpiade biasanya cukup kaos kakinya pendek seperti ini saja. Lebih mengutamakan performance agar nggak keganggu. Oke, lanjut. Nah, ini ada sepatu spikes. Dalam cabang olahraga atletik, nomor lari memiliki sepatu khusus yang pada bagian bawahnya itu ada semacam spikes-nya gitu. Kayak apa ya? Istilahnya buat perekat dan tiap nomor itu berbeda. Spikes-nya nomor yang 100 meter itu seperti apa, spikes-nya yang nomor menengah 400-800 meter itu seperti apa, dan spikes-nya yang untuk nomor jauh itu seperti apa juga beda. Nah, pandangan kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau nggak salah ini yang digunakan pada nomor 100 meter.
Oke, next. Nah, kita langsung ke konstruksi bangunan. Itu dari sarana dan prasarana. Inilah konstruksi bangunan. Gambar ini saya ambil dari universitas di Amerika, Michigan kalau nggak salah ya. Lanjut. Nah, ini adalah gambar tampak atas. Bisa kalian lihat sendiri. Lebarnya dari seluruh adalah 176,910 meter dari ujung ke ujung. Terus ini ada yang dari start 100 meter ini jaraknya 130 meter. Nah, ini ada lagi di garis sini ada 100 meter. Jadi memang ini sedikit rumit ya kalau memang saya jelaskan. Kalau saya bisa menjelaskan semua, saya nggak bakal masuk olahraga, bakal masuk jurusan sebelah, teknik gambar bangunan. Nggak bercanda, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini cara perhitungan radiusnya, mulai jarak antara lintasan ke lintasan mulai jarak dari lintasan 1 ke lintasan 2 lebarnya berapa, garisnya berapa. Ini di sini ada semua. Dan yang pasti sumber ini terpercaya dan sudah menjadi patokan di seluruh dunia karena saya ambil dari manualnya IAAF atau biasa kita panggil IAAF. Jadi ini sudah guarantee atau terpercaya. Nah, ini adalah bagian bawah track. Ini yang track ya yang dibuat. Jadi kan sebentar. Cabang olahraga atletik kan ada. Nah, ini ada throwing event. Ini adalah yang rumput ya, field. Nah, saya akan membahas yang ini, yang track yang digunakan lari tadi. Nah, ini bagian bawah track. Yang bawah sendiri ada undisturbed subgrade, ada crushed stone base. Jadi yang bawah sendiri ini adalah ya bumi, tanahnya. Terus yang atas ini crushed stone base, ini adalah batu yang sudah dihancurkan kemudian dibentuk seperti ini. Terus atasnya lagi ada aspal yang sudah campuran, hot mix asphalt. Terus yang atasnya lagi adalah all weather surface atau kita bisa gunakan seperti sintetiknya gitu. Oke, saya rasa cukup. Lanjut yang selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis materialnya. Ada texture coated surfacing, ada porous coated surfacing, dan ini bisa kalian baca sendiri. Semuanya pakai bahasa Inggris karena ini standar dari IAAF. Oke, base layernya ada rubber ini adalah karet dan sebagainya, bla 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 bla. Lanjut. Nah, ini kurang lebih sih, memang pastinya seperti ini. Jadi kalau kita mau start yang 100 meter, kita bisa lihat yang di sprint track itu ada 110 meter. Jadi 10-nya ini buat siap-siap. 100 meternya ini adalah lintasannya. Nah, ini ada track yang 400 meter. Coba lihat yang 400 meter yang startnya, tempat startnya. Nah, tempat startnya di situ kalau 400 meter. Nah, kalau 200 itu juga ada 200 meter start, ada 200 meter start, dan di sini ada throwing event. Bisa dilihat itu ada high jump, ada long jump dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini sama juga. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan untuk presentasi saya bisa komen di bawah ini ya. Di bawah ya. Bisa kalian komen dan jangan lupa like kalau memang suka video ini, tapi saya nggak maksa ya, dan subscribe. Kalau ini saya sedikit memaksa agar channel saya berkembang. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa yang tadi, klik like sama subscribe. Subscribe ya, subscribe. Oke. See you in the next videos. Salam olahraga.